Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba berbagi bagaimana cara untuk menginstal Laravel di Windows. Namun sebelumnya, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita sudah memastikan terlebih dahulu komposer yang ada di eh, laptop kita sudah terinstall. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita klik ya command prompt seperti ini. Kemudian ya kalau sudah kita ketikkan composer. Ya, oke. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara untuk menginstal Win Laravel di Windows kita? Nah, caranya seperti ini. Kita klik lagi tombol Windows R ya. Kemudian muncul run seperti ini. Klik OK. Ya, seperti ini, klik OK. Kemudian yang berikutnya itu pastikan kita masuk ke direktori hddoc. Nah, kita sudah mempersiapkan direktori htdoc itu ada di folder G. Nah, kita ketikkan terlebih dahulu G. Nah, seperti ini. Kemudian kita panggil direktori xmpp. Kemudian slash htdocs seperti ini ya. Oke. Berikutnya kita akan memulai instalasi Laravel. Ini sangat mudah sekali ya. Ini sangat mudah sekali ketika kita sudah masuk ke direktori htdoc. Berikutnya kita ketikkan seperti ini. Ya, kita ketikkan seperti ini. Ketikkan composer ya, kemudian spasi ya. Kita ketikkan create ya, strip project ya. Ini mudah sekali ya. Kemudian titik 2 kali ya, ketikkan prefer ya seperti ini. Ketik apa namanya? Strip 1 kali. Ya, seperti ini ya. Kemudian this ya. Spasi Laravel ya slash Laravel slash nama aplikasi yang akan kita buat atau kita rancang buat Laravel. Contoh, saya akan menamakan folder yang kita gunakan itu adalah aplikasi ya underscore Laravel. Agak panjang ya, kita ini aja. Kita ya kita persingkat aja APL Laravel. Seperti ini ya. Kemudian kita coba klik enter. Ya, kita tunggu. Pastikan koneksi internetnya stabil. Ya, pastikan koneksi internetnya stabil, jangan sampai terputus-putus. Ya, ini butuh koneksi internet. Ya, yang bagus ya, yang baik. Ya, sambil kita tunggu. Nah, ini proses instalasinya sedang berlangsung. Ini sangat membutuhkan koneksi yang stabil. Kalau tidak stabil, ya bisa jadi ada beberapa file Laravel kita tidak terinstall sepenuhnya gitu. Ya.
ya. Kita tunggu ya prosesnya, ini akan berjalan. Pastikan lagi ya koneksi internetnya, jangan sampai terputus-putus. Ya. Nah, ini ya. Connecting, download 100%, ini sudah membuktikan bahwa eh, kita butuh koneksi internet. Ya. Symfony ya 100%, 100%, kemudian ini 100% lagi ya. Kemudian Symfony ya ini sampai 100% ya. Nah, ini membuktikan bahwa koneksi internetnya stabil. Alhamdulillah ya, stabil. Ya. Terus sampai dengan selesai. Berbeda ketika kita menginstal kode initer atau CI. Untuk versi CI versi 2 sampai dengan 3 itu tidak membutuhkan Laravel, tidak membutuhkan Composer. Sehingga kita tinggal menginstal dari website kode initer, kita simpan di htdoc, selesai. Berbeda dengan Laravel atau kode initer yang versi 4, dia membutuhkan Composer untuk menginstalasinya. Jadi tidak bisa sembarangan kita menginstalasi langsung dari Laravelnya. Jadi kita butuh Composer ya, benar-benar membutuhkan Composer di sini. Ya, kita tunggu ya, ini prosesnya, kita download kemudian diinstal langsung ya, ini langsung diinstal ya. Ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Mudah-mudahan tidak ada kendala pada saat instalasi. Sedikit disinggung, kenapa sih kita membutuhkan Laravel ya? Kenapa kita membutuhkan sebuah framework? Karena eh, di Laravel atau di framework ini kita akan disuguhkan beberapa keistimewaan. Ya, diantaranya salah satunya adalah kita masuk ke konsep model ya, kemudian masuk lagi ke controller, kemudian masuk lagi ke view ya. Jadi konsep konsep MVC-nya benar-benar digunakan sepenuhnya. Berbeda ketika kita belajar tentang PHP natif. Kalau PHP natif kita tidak membutuhkan yang namanya framework ya. Dari PHP natif kita tinggal membuat kode PHP, kita ketik-ketik PHP ya dengan tag PHP-nya, kemudian selesai. Tetapi berbeda di ketika kita belajar masuk di framework ya. Ada perbedaan ya, ada perbedaan. Ya, memang ada perbedaan. Di awal memang agak agak sedikit boleh dikatakan ada sedikit agak sulit ya, sulit diterima. Tetapi selanjutnya ketika kita sudah masuk
ya, ketika kita sudah masuk ke materi kita ya atau project kita, tentunya ini tidak akan menjadi masalah lagi. Oke, sambil tunggu ya, kita tunggu ya, ini prosesnya memang cukup banyak yang harus diinstal, sama aja ketika kita menginstal XMPP ya. Ini kita butuh waktu. Kemudian ketika kita menginstal kode initer juga sama ya. Kita juga membutuhkan waktu untuk instalasinya, tapi kalau sudah ada beberapa keistimewaan ketika kita sudah belajar masuk ke dalamnya. Sebenarnya untuk Laravel itu boleh dikatakan ketika kita pertama kali belajar, ya tentunya ada tantangan yang cukup signifikan, ya karena eh, ketika kita pertama kali belajar PHP, ya tentunya, nah ini dia. Ya, ya, bagus ya. Ya, unit bagus setelah saya sudah bagus ya. Kemudian ya, bagus ya, hampir rata-rata reportnya sangat sangat positif ya. Sangat positif semua itu. Luar biasa nih untuk Laravel ya. Yang terpenting di sini catatan kecil ya. Kembali lagi tadi yang sudah kita ulas di awal-awal, bahwa untuk menginstal Laravel itu berbeda ketika kita menginstal kode initer versi 2 atau 3. Di versi 2 atau 3 kita cukup ya menginstal langsung dari websitenya, ya website kode initernya, kemudian kita kita simpan di folder htdoc, selesai ya. Kalau untuk Laravel akan sedikit berbeda. Oke, nampaknya sudah selesai semuanya. Nah, ini folder G, XML. Nah, kita cek ya, ya. Kita cek di folder G apakah sudah terinstall atau belum. Ya, kita lihat di XMPP, kemudian di htdocs. Nah, ini ya. Sudah ada folder yang namanya APL Laravel. Nah, kita cek lagi di sini APL Laravel sudah lengkap ya. Nah, ini. Nah, nanti untuk selanjutnya ya, untuk banyak mengeksplorasi kita ya akan lebih banyak akan lebih eh, banyak menggunakan folder public ya, termasuk diantaranya ketika kita menyimpan folder Bootstrap ya, ini akan disimpan di sini. Nah, sementara kalau untuk latihan nanti, ya untuk latihan yang atau untuk project yang kita buat, kita akan lebih banyak di app ya, di sini di aplikasi ya. App, kemudian ada di folder HTTP ya, ada controller di sini ya. Kemudian itu untuk app-nya, kemudian eh, ya. Kemudian kalau untuk bagian nah ini dia. Untuk bagian tadi untuk bagian view, nah ini nih view ya, oke. Untuk tampilannya di bagian view, kemudian untuk pengaturan root adanya di sini di web dari PHP. Nanti akan kita coba pelajari lebih lanjut ya. Ini berarti sudah lengkap ya. Eh, Berikutnya kita akan mencoba untuk menjalankan pada browser ya. Oke, ada dua cara ya, ada dua cara. Yang pertama ya, kita masuk lagi ke folder, nah ini ya, cd apl laravel ya.
Kita panggil dulu. Ya, seperti ini. Berikutnya kita ketikkan ini perintah dasar ya. PHP artisan serve. Ini perintah dasar banget ya. Kita cek. Mudah-mudahan. Nah, ini dia. Oke. Nah, di sini akan muncul HTT 127.001.88000 ya. Oke, kita coba di browser apakah. Oke. Ya kan. Nah, di browser ya. Kita coba di browser, kita cek. Kita cek dulu ya. Nah, sebentar. Saya tambahkan. Nah, ini dia. Kita ketikkan di sini bukan localhost ya. Langsung saja kita ketik ya 127 ya, kemudian titik 0,0,1, mudah-mudahan sudah bisa dieksekusi ya. Kemudian 8.000. Ya, ini hasilnya ya. Ini menandakan bahwa kita sudah sukses untuk menjalankan Laravel. Nah, ini cara yang kedua, kita bisa coba ya. Localhost apl Laravel. Kita coba dulu ya. Ini cara kedua, mudah-mudahan juga bisa berfungsi. Ya. Kemudian kita klik public ya. Saya lupa masuk ke public. Nah, ini dia. Kalau yang cara pertama kita cukup mengetikkan 127 karena kita sudah mengaktifkan self ya. App artisan serve ya, muncul langsung Laravel kalau di sini. Nah, kalau di sini kita harus masuk ke folder public. Ya, bedanya di sana ya, bedanya harus masuk ke folder public. Ada dua cara ya. Jadi Anda boleh mengetikkan seperti ini, ya artinya kita harus mengaktifkan PHP artisan serve dulu, kemudian baru kita jalankan di web servernya. Baik, saya kira untuk materi kita hari ini saya kira cukup ya, cukup jelas ya, mudah-mudahan dapat diterima ya. Selanjutnya kita akan mencoba menggali apa-apa saja yang bisa kita lakukan dengan Laravel. Terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyajian atau pemaparan tadi ada kesalahan ucap atau kesalahan pengejaan ya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.